Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nusyifa dengan NIM 222-421-0089 dari kelas 3B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari jaringan penutup, yang mana video ini diambil untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2. Adapun topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu yang pertama, fungsi dari jaringan penutup, lalu ada jaringan epidermis, dan yang terakhir yaitu derivat dari jaringan epidermis yang meliputi stomata, trikoma, spina atau duri, lalu filamen, sel kipas, dan juga sel silika. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu fungsi dari jaringan penutup. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu jaringan penutup? Jadi jaringan penutup ini sama dengan jaringan epidermis atau jaringan pelindung, yang mana letaknya ini berada pada bagian terluar dari tubuh tumbuhan yang terdiri dari sel-sel epidermis dan juga derivat-derivatnya. Nah, fungsi dari jaringan penutup ini yaitu untuk melindungi tumbuhan terhadap pengeluaran air yang berlebihan, lalu untuk melindungi tumbuhan terhadap kerusakan mekanis, yang mana kerusakan mekanis ini dapat meliputi hewan, cuaca, manusia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga atau mengatur suhu dari tumbuhan. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya yaitu jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Jadi teman-teman, jaringan epidermis ini merupakan lapisan sel yang letaknya paling luar pada permukaan organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Yang mana fungsi dari jaringan epidermis sendiri ini untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dan segala pengaruh luar dalam pertumbuhannya. Nah, teman-teman, walaupun jaringan epidermis ini dari segi ontogeninya seragam atau beragam, akan tetapi jaringan epidermis ini dalam segi morfologi dan fungsi selnya ini tidak beragam atau seragam, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri gambar yang telah disajikan. Gambar tersebut merupakan tumbuhan yang apabila disayat itu akan terlihat struktur-strukturnya. Nah, karena jaringan epidermis ini letaknya yang paling luar dan apabila divisualisasikan dalam gambar tersebut, maka jaringan epidermis ini di bagian yang warna biru itu, teman-teman, lingkaran biru yang paling luar di atas kuning. Nah, itu merupakan jaringan epidermis. Lalu, di dalam jaringan epidermis ini terdapat susunan-susunan selnya, yaitu yang pertama, terdapat protoplas yang hidup, yang mana protoplas hidup ini dapat menyimpan berbagai hasil dari metabolisme. Lalu, sel epidermis ini juga tersusun dari plastid, yang mana plastidnya ini memiliki sedikit gerana, dan di dalam gerana tersebut ditemukan pati dan juga protein. Lalu yang ketiga, adanya dinding sel yang beragam. Nah, dinding sel yang beragam ini dapat ditemukan pada tumbuhan yang berbeda dan juga dapat ditemukan di bagian yang berlainan pada tumbuhan yang sama, yaitu misalnya pada biji, sisik, dan beberapa macam daun tertentu seperti pada tumbuhan konifera. Dan yang terakhir yaitu protoplasnya mengandung leukoplas. Nah, kebanyakan protoplasnya ini mengandung leukoplas dan tidak memiliki kloroplas gitu, teman-teman. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu ada derivat dari jaringan epidermis. Nah, derivat jaringan epidermis ini terdiri dari 6 derivat, yaitu ada stomata, trikoma, spina atau duri, filamen, sel kipas, dan juga sel gabus. Yang pertama yaitu stomata. Jadi stomata ini merupakan suatu celah jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga,
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri juga pada gambar yang telah disajikan, letak stomata dan juga sel penjaga. Untuk fungsinya sendiri, stomata ini berfungsi sebagai jalannya masuk karbon dioksida dan juga jalan keluarnya oksigen, lalu jalannya penguapan atau transpirasi, dan juga jalannya pernafasan atau respirasi, yang mana oksigen yang masuk dan yang keluarnya yaitu karbon dioksida. Nah, untuk letak stomata sendiri ini, letaknya ini berada di semua bagian tumbuhan di atas tanah, terutama pada daun, dengan jumlah yang beragam pada tumbuhan yang sama. Oke, masuk yang kedua yaitu ada trichomata. Jadi trichomata ini merupakan modifikasi dari jaringan epidermis yang berupa rambut-rambut. Fungsi trichomata sendiri ini untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan dan manusia, membantu menyebarkan biji, membantu penyerbukan bunga, dan sebagai alat untuk memanjat. Nah, sama halnya dengan stomata, namun bedanya letak trichoma ini ada di seluruh permukaan organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, kalau pada stomatanya itu, dia ini letaknya di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau trichomata di seluruh permukaan. Itu teman-teman. Nah, trichomata ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada trichoma non-glanduler dan juga trichoma glanduler. Untuk trichoma non-glanduler ini berupa rambut pelindung yang selnya tidak mengeluarkan zat sekretoris. Untuk trichoma glandulernya itu hanya berkebalikan dari trichoma non-glanduler, yang mana trichoma glanduler ini dapat berupa rambut pelindung yang selnya mengeluarkan zat sekretoris. Oke, selanjutnya yaitu spina atau duri. Jadi spina ini merupakan alat tambahan pada bagian batang. Nah, spina juga terbagi menjadi dua jenis nih teman-teman. Yang pertama ada spina palsu atau emergensial, lalu yang kedua yaitu spina asli. Nah, untuk spina palsu atau emergensial, ini merupakan duri yang dibentuk oleh jaringan yang ada di bawah epidermis, yaitu pada daerah korteks batang. Nah, untuk spina asli ini merupakan duri yang dibentuk oleh jaringan dari dalam stele batang. Contoh dari spina sendiri yaitu duri pada batang Rosa sp atau bunga mawar. Selanjutnya yaitu ada filamen. Filamen ini merupakan sel mati yang dalam jaringan epidermis pada bagian akar gantung atau akar udara. Contohnya pada bunga anggrek bulan. Nah, filamen ini berfungsi sebagai penyimpanan air atau udara, dan filamen juga dinyatakan sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. Selanjutnya ada sel kipas. Jadi sel kipas juga merupakan alat tambahan pada bagian epidermis, terutama di bagian atas daun. Nah, sel-sel kipas ini terdapat pada tumbuhan famili Gramineae, misalnya pada bambu, dan juga famili Cyperaceae, misalnya pada rumput teki. Struktur dari sel kipas sendiri ini, yang pertama ukurannya lebih besar dari sel epidermis, lalu dinding selnya itu tipis, dan juga vakuolanya besar, dengan fungsi untuk menyimpan air. Contohnya yaitu yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu pada famili Gramineae, misalnya bambu, dan juga famili Cyperaceae, misalnya rumput teki. Oke, yang terakhir yaitu ada sel silika. Jadi sel silika ini merupakan sel epidermis yang berisi kristal atau kersik. Untuk letak dari sel silika sendiri ini, letaknya berada di batang tumbuhan dari famili Gramineae, teman-teman. Dengan bentuk yang sangat beragam, sel silika ini berbentuk bulat,
elips, halter, atau pelana. Nah, untuk contoh dari sel silika sendiri ini berada pada tanaman tebu dan juga tanaman padi. Oke, mungkin hanya segitu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.